Selamat siang. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah tata kelola IT yang memiliki materi pengembangan model tata kelola IT berbasis kendali. Dosen kami yaitu Pak Wawan Ridwan, dan untuk anggota kelompok kami sendiri di sini ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Erik Mubaroka, yang kedua Muhammad Ramadan, berikutnya Ari Faisal Amru, Hasrullah, dan Rahmat Hidayat. Nah, isi dari presentasi kami sendiri memang sebagian besar menjelaskan mengenai apa itu tata kelola, dan untuk bagian khususnya atau subbahasannya itu kami menerangkan tentang tata kelola IT yang berbasis kendali dan menjelaskan juga tentang COVID. Nah, bagian pertama saya akan bantu jelaskan apa itu tata kelola IT. Di sini kami sudah mencoba mencari beberapa sumber dan sudah kami coba gabungkan untuk tata kelola IT. Di sini bisa diartikan sebagai framework yang spesifik dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk mendukung kebiasaan perusahaan dalam menggunakan TI, teknik informatika. Dan di sini berikutnya, mengapa tata kelola teknologi informasi sangat penting? Karena setelah kami coba cari kembali, untuk TI ini menjadi faktor yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan, karena hal tersebut dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan menawarkan perlengkapan untuk meningkatkan produktivitas, dan juga akan memberikan manfaat lebih lagi di masa mendatang. Baik, kami akan coba langsung masuk ke subbahasan atau materi yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu pengembangan model tata kelola IT berbasis kendali. Nah, di sini tata kelola teknologi informasi memang ada beberapa definisi, artinya dari beberapa sumber sudah kami coba cari. Ada dari ITGI tahun 2003, ada Well and Ross, Grambergen, dan Golden Apps. Hess, Grambergen, dan Golden Tops di tahun 2004. Nah, di sini jadi kami coba untuk satukan dari semua arti tersebut. Jadi definisi tata kelola teknologi informasi ini bisa diartikan atau mungkin lebih dikenal dengan IT governance atau tata kelola IT merupakan tanggung jawab dari pimpinan puncak dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan, seperti itu. Dijelaskan pula untuk IT governance merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi dan proses yang ada, seperti itu. Nah, untuk fungsinya di sini untuk memastikan kelanjutan teknologi informasi organisasi dan pengembangan strategi dan tujuan organisasi, seperti itu. Baik, mengapa di sini tata kelola teknologi informasi sangat penting? Karena memiliki beberapa kontribusi atau peran. Sudah di sini ada 3 peran yang paling vital yang kami coba untuk angkat atau kami akan coba bacakan. Yang pertama, memberikan solusi teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Berikutnya, menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan keuntungan. Yang terakhir, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko teknologi informasi. Baik, di sini ada beberapa fokus area tata kelola teknologi informasi yang sudah kami coba cari. Kami mendapatkan 5 fokus area utama. Yang pertama ada keselarasan strategi atau strategic alignment. Yang kedua, penyampaian nilai atau value delivery, manajemen risiko, risk management, manajemen sumber daya, resource management, dan terakhir pengukuran kinerja atau performance measurement. Baik, di sini memang untuk penjelasan lebih lanjutnya jika boleh disampaikan sedikit. Untuk keselarasan strategi merupakan proses penyelarasan strategi terfokus pada memastikan hubungan bisnis dengan perencanaan strategis teknologi informasi, seperti itu. Untuk penyampaian nilai,
Ini disebut juga atau bisa diartikan tentang melaksanakan proporsi nilai dari seluruh siklus penyampaian, yang di sini meyakini bahwa penyampaian teknologi informasi memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi tersebut atau strategi yang diinformasikan di poin pertama, seperti itu. Baik, mengenai penjelasan manajemen risiko atau risk management, ini menitik beratkan kepada proses-proses untuk memelihara nilai, yang mana di sini yang harus menjadi proses yang berkelanjutan yang dimulai dengan mengidentifikasi resiko, dan dilanjutkan dengan mitigasi resiko dengan menerapkan berbagai pengendalian. Pengertian berikutnya, manajemen sumber daya adalah tentang mengoptimalisasi investasi, manajemen yang sesuai, sumber daya teknologi informasi yang sangat penting, dan di sini termasuk aplikasi informasi, infrastruktur, dan juga manusia. Terakhir, pengertian dari pengukuran kinerja sendiri, ini dimaksudkan atau poinnya jika tidak ada ukuran untuk kerja yang dibuat dan dimonitor, area fokus tata kelola teknologi informasi lainnya sulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti itu. Kita memasuki di slide berikutnya. Di sini ada beberapa poin akibat dari tata kelola yang tidak efektif atau tidak dikelola secara baik, tentu akan menimbulkan beberapa efek yang buruk untuk perusahaan. Akan saya coba bacakan. Yang pertama merupakan kerugian yang sangat ditakutkan, kerugian bisnis, berkurangnya reputasi, dan melemahkan posisi kompetisi, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh kepada pendapatan dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya, tenggat waktu yang terlampau, biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Berikutnya, efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan teknologi informasi. Terakhir, kegagalan dari insentif teknologi informasi untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan, seperti itu. Jadi 4 poin ini sangat dihindari oleh semua perusahaan agar tidak memberikan efek buruk seperti turunnya omset atau pendapatan. Maka dari itu, tata kelola yang baik ini betul-betul harus diterapkan di perusahaan, seperti itu. Baik, berikutnya kita masuk ke penjelasan COBIT. COBIT merupakan kontrol, maksud kami di sini singkatan dari COBIT merupakan Control Objective for Information and Related Technology, yang mana untuk profilnya sendiri di sini atau fungsinya, COBIT memberikan kebijakan yang jelas dan praktik yang baik dalam tata kelola teknologi informasi, dengan membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Caranya dengan memberikan kerangka kerja tata kelola TI dan panduan teknik pengendalian terinci, seperti itu. Ini ditujukan kepada pihak manajemen, pemilik proses bisnis, pengguna, dan juga auditor. Baik, ada beberapa kontribusi atau peran COBIT sendiri yang menyebabkan COBIT sangat penting dalam hal tata kelola ini. Akan diinformasi atau dibacakan ada 4 poin utama. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi utama yang harus dihitung, mengorganisasikan kegiatan teknologi informasi ke dalam suatu proses yang berlaku umum. Berikutnya, membuat link dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan menentukan tujuan pengendalian manajemen, seperti itu. Jadi kontribusi COBIT tersebut sangat diharapkan dan juga sangat betul-betul dibutuhkan, sehingga COBIT memang pasti menjadi acuan yang jelas untuk tata kelola teknologi informasi saat ini. Nah, berikutnya di sini ada kriteria pengendalian COBIT, atau bisa juga disebutkan sifat-sifat yang ada pada COBIT. Jadi beberapa poin ini betul-betul diterapkan pada perusahaan yang menggunakan COBIT untuk pengendalian tata kelola teknologi informasinya. Yang pertama di sini kita melihat ada kepatuhan, keandalan, ketersediaan, efektivitas, efisiensi, integritas, dan kerahasiaan. Kepatuhan di sini mungkin dari segi garis besarnya yaitu patuh kepada peraturan-peraturan. Untuk keandalan, COBIT bisa diandalkan dalam situasi apapun. Ketersediaan menyediakan berbagai kebutuhan. Efektivitas menyelesaikan pekerjaan dengan waktu dan juga cara yang tepat. Efisiensi, maksud kami efisiensi di sini lebih ke sumber daya, efektivitas lebih ke waktu. Jadi sama-sama penghematan. Integritas, kejujuran, kerahasiaan ini jadi merahasiakan ya. Intinya setiap perusahaan pasti memiliki rahasia yang mana di sini betul sangat dijaga sekali.
Baik. Jadi di sini keterangannya, jika dijelaskan lebih langsung, kepatuhan itu mungkin saya ulang kembali, kepatuhan itu jadi terkait dengan patuh pada hukum, regulasi maupun perjanjian kontrak. Untuk efisiensi, di sini terkait dengan ketentuan informasi. Dan untuk yang berikutnya di sini, ketersediaan informasi seperti itu. Berikutnya yang terakhir, keandalan terkait dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mendukung operasional suatu entitas dan menjalankan tanggung jawab tata kelolanya. Baik, setelah kriteria pengendalian COVID, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada aktivitas teknologi COVID, yang mana kami ambil sumbernya dari ITGI tahun 2007. Ada di sini 4 poin aktivitas teknologi COVID. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian, bisa disebut dengan plan dan organize, pengadaan dan implementasi, acquire and implement, penyampaian layanan dan dukungan, deliver and support, terakhir monitor dan evaluasi, atau bisa disebut juga monitor and evaluate, seperti itu. Nah, di sini kerangka kerja COVID juga di sini ada beberapa definisi yang mana kami ambil. Jadi pengendalian dalam COVID ini merupakan sebagai kebijakan prosedur, praktik dan struktur organisasi sebagai kebijakan prosedur, praktik dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang dapat diterima bahwa tujuan bisnis akan dicapai dan kejadian yang tidak diharapkan seperti itu dapat dicegah atau diketahui diperbaiki. Baik. Kerangka kerja COVID di sini memiliki beberapa level. Di sini ada 6 level dari level 0 sampai level 5. Yang mana untuk level 1 ini bisa disebutkan untuk garis besarnya adalah non-existent. Untuk level 1 inisial atau ad hoc. Level 2 repeatable but intuitive. Level 3 definite process. Level 4 managed and measurable. And yang level kelima ini optimize atau bisa disebut juga proses mencapai tingkat best practice. Nah, di sini untuk keenam kerangka kerja COVID ini, jadi sangat mendukung untuk semua perusahaan yang menggunakan COVID agar di sini mencapai tujuan yang diinginkan seperti itu. Jadi berbasis kendali, jadi artinya tata kelola tersebut dikendalikan oleh satu acuan, yaitu salah satunya adalah COVID. Baik, berikutnya, ternyata untuk penjelasan kami di sini sampai sini berakhir pada kerangka kerja COVID. Artinya untuk kesimpulannya di sini, pada masa sekarang ini tentu untuk teknologi informasi ini sangat penting, ada di semua bidang. Maka dari itu untuk pengelolaannya tentu harus diatur sedemikian rupa dan sebaik mungkin, dan juga mengacu pada aturan yang jelas. Aturan yang kami angkat di sini yaitu aturan COVID. Sudah dijelaskan beberapa kriteria, fungsi, dan juga untuk kinerjanya. Beberapa level juga sudah dijelaskan. Jadi mungkin cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.